Ya, bersama saya lagi dengan Wirayuda Alam dalam Education and Business. Kali ini kita bicarakan tentang manajemen strategik, khususnya di visi dan misi suatu perusahaan atau organisasi, di mana visi dan misi perusahaan sebagai salah satu materi atau poin tentang pentingnya sebuah visi dan misi perusahaan atau organisasi dalam manajemen strategik. Kenapa hal itu menjadi penting? Mengingat visi dan misi sebuah perusahaan atau organisasi itu merupakan tujuan akhir atau indikator atau KPI dari proses yang sudah berjalan, dan ukurannya harus jelas dan spesifik, sehingga visi dan misi perusahaan itu menjadi hal yang cukup penting dan urgent di bidang manajemen strategik. Visi misi dan tujuan organisasi itu membicarakan banyak hal, salah satunya tentang bagaimana suatu kelompok atau pemerintah dalam mendirikan suatu organisasi pasti memiliki keinginan mengapa organisasi itu didirikan. Keinginan itu yang kemudian dirangkum menjadi visi, misi, dan tujuan organisasi. Setiap organisasi memiliki tujuan berbeda, paling tidak menjadi dua hal, tujuan profit dan non-profit. Dari profit pun memiliki tujuan yang juga secara spesifik, di mana ketika ngomongin organisasi profit atau tujuan perusahaan profit, maka ada ukurannya juga. Berapa laba yang diinginkan, berapa lama waktu yang harus dicapai untuk mencapai laba yang ditentukan, rencana bisnis yang sesuai seperti apa. Ataupun organisasi yang non-profit, tentu indikatornya juga ada, tujuannya juga ada. Bagaimana kemudian tujuan organisasi non-profit itu misalnya memberdayakan masyarakat, memberdayakan pegawainya, memberikan manfaat kepada lingkungan, ataupun tujuan yang lainnya secara non-profit. Artinya dengan visi misi dari organisasi tersebut, tentu desain strategik, rencananya, perencanaannya, forecastingnya tentu akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ketika ngomongin tujuan atau visi organisasi, tentu kita harus bicarakan visi mana yang kemudian rasional, implementatif, dan efektif. Artinya visi juga tidak harus abstrak, harus jelas dan terukur. Kalau di sini misalnya saya membahasakan lebih visi organisasi yang efektif, di mana visi itu bisa dapat dibayangkan, ada gambaran organisasi itu di masa depan seperti apa. Kemudian bisa menarik tentunya. Orang interest, orang berminat, orang memperhatikan dari visi itu, kemudian orang ini ingin terlibat di proses pembangunan atau pelaksanaan dari tujuan visi organisasi tersebut. Yang ketiga, tentunya dapat diimplementasikan. Visi yang bagus, visi yang hebat, visi yang diinginkan banyak orang akan menjadi percuma dan tidak bermanfaat apabila kemudian visi itu tidak bisa dilakukan. Hanya batas di angan-angan, hanya tidak bisa dilaksanakan, hanya bisa dibayangkan saja dan tidak bisa ada ukuran yang jelas untuk visi itu bisa dilaksanakan. Ada 4 syarat dalam menetapkan dan menulis visi itu sendiri. Satu, tentu harus mencakup segala hal dan berani untuk menekankan hasil yang luar biasa ketimbang pada hasil yang kemudian bertahap. Artinya goalsnya harus cukup besar, meskipun itu harus rasional dan terukur. Ketika goalsnya besar, tentunya ada tahapan-tahapan yang dilakukan. Maksud dari kita diskusi hari ini, bahwa kemudian tujuan itu besar dulu, baru kemudian bertahap. Bukan bertahap dulu, baru kemudian besar. Itu salah satu dalam rangka menetapkan visi yang jelas. Kemudian kedua, menciptakan sarana, kekuatan, dan semangat dan komitmen daripada kita memikirkan sesuatu yang negatif, misalnya bingung, panik, gelisah, intimidatif. Tidak, visi itu kemudian harus lebih menciptakan suasana ketika orang membaca atau menulis atau ingin mencapai tujuan visi tersebut, orang lebih bersemangat, memberikan efek positif, dan berkomitmen untuk mencapai tujuan perusahaan itu sendiri. Dan tentunya harus realistis dalam rangka untuk mencapai hal itu, sehingga itu menjadi pedoman dari aktivitas organisasinya. Kemudian tentunya harus secara spesifik bisa dilakukan dan diyakini, karena visi merupakan artikulasi dari citra, nilai, arahan, tujuan, di mana itu menjadi ukuran future forecasting dari masa depan organisasi itu sendiri. Ada beberapa
contoh pernyataan dari visi yaitu misalnya nih, ngomongin pusat pungut zakat Malaysia, di mana tujuannya dia punya visi mewujudkan sebuah institusi zakat yang berdasarkan syariat yang boleh memainkan peran dan berkesan untuk menolong kehidupan ekonomi, khususnya masyarakat Islam dengan sumber daya yang ada. Bill Gates misalnya menentukan visinya sebagai personal komputer yang ada di setiap meja kantor dan ada di setiap keluarga. Bank Muamalat mengatakan dan mencontohkan visinya menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar emosional dan dikagumi di pasar rasional. Nah, itu beberapa contoh visi yang kemudian bisa dijadikan ukuran atau contoh yang bisa dilaksanakan. Sedangkan misi organisasi itu harus lebih spesifik tentunya dan jelas dalam memberikan arahan dalam waktu jangka panjang sehingga dapat memberikan stabilitas manajemen dan kepemimpinan organisasi yang berkelanjutan. Dan misi itu harus ada dalam perusahaan karena untuk mencapai visi itu maka harus ditentukan visi-visinya. Visi-visi itu bisa bertahap, leveling secara waktu maupun pelaksanaan. Sehingga misi itu menjadi hal yang krusial untuk mencapai dari tujuan visi itu sendiri. Ada kriteria, 6 kriteria dalam menulis visi. Ya, pernyataan harus cukup sederhana, memungkinkan masukan dari seluruh SDM organisasinya, ada berbagai kata-kata yang kreatif, kemudian memberikan pernyataan yang lebih bimbingan dan memberikan tantangan. Itu beberapa hal yang kemudian menjadi ukuran-ukuran dalam mendesain atau menulis misi. Ada contoh pernyataan misi, misalnya Motorola mengatakan tujuan dasar kami adalah kepuasan pelanggan total. Sehingga misinya harus memberikan pelayanan sehingga Motorola, usernya mendapatkan kepuasan dari pelayanan maupun after sale dari produk yang sudah dilakukan. Xerox misalnya juga ingin menjadi pemimpin di pasar dokumen dan memberikan pelayanan dokumen dalam meningkatkan produktivitas perusahaan Xerox maupun kliennya atau usernya. Ada beberapa penyebab misalnya visi dan misi organisasi itu tidak efektif. Salah satunya konsep tentang visi misi yang tidak jelas, secara intrinsik organisasi itu tidak sungguh-sungguh melaksanakan, mendambakan, mengusahakan tercapainya visi misi itu sendiri, organisasi itu tidak memiliki motivasi, rumusannya tidak realistik, termasuk visi misi yang tidak fleksibel. Visi misi yang tidak fleksibel itu menjadi handicap juga, karena pada prinsipnya visi misi juga harus adaptif, tidak selalu bukan berubah-ubah atau tidak konsisten, tapi adaptif dengan kondisi yang ada secara periodik tentunya, baik dari jangka pendek, menengah, maupun panjang. Tujuan organisasi juga dibuat sebagai pernyataan yang dikemukakan oleh dari visi itu sendiri, misi itu sendiri. Tujuan organisasi berisikan langkah-langkah yang agar bisa dilakukan oleh orang dalam mencapai misi itu dan berhasil dicapai. Itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan dalam sesi Education dan Business kali ini, bicarakan tentang visi dan misi organisasi. Sekian dari saya, Wirayuda Alam, salam Education and Business. See you, thank you.